Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesempatan kita untuk bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi di bab 3, yaitu teks cerita pendek. Apa sih cerita pendek itu? Jadi secara singkat, cerita pendek atau cerpen adalah prosa fiksi yang mengisahkan tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Nah, cerita pendek itu lebih singkat dibanding novel karena jumlah katanya hanya sekitar 1.000 sampai 10.000 kata. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengertian cerpen. Menurut bentuk fisiknya, cerpen adalah cerita yang pendek. Ukuran pendek di sini diartikan bahwa dapat selesai dibaca sekali duduk dalam waktu kurang dari 1 jam. Di samping itu, cerpen bersifat rekaan atau fiction. Namun, meskipun hanya bersifat rekaan, cerpen ditulis berdasarkan kenyataan kehidupan. Ciri hakiki cerpen adalah bertujuan memberikan gambaran yang tajam dan jelas dalam bentuk yang tunggal, utuh, dan mencapai efek yang tunggal pula pada pembacanya. Sumarjo, 1988, halaman 36. Yang kedua, unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik menurut Nurdiantoro tahun 2009 halaman 23 merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya karya, namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. Pertama, kita akan bahas unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Nurdiantoro tahun 2009 halaman 68 menafsirkan bahwa tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Tema adalah ide sebuah cerita, bagian inti, pokok dasar, atau fokus yang menjiwai sebuah cerita. Yang kedua, alur atau plot. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Sumarjo dan Saini KM tahun 1994 halaman 49 menyatakan alur terdiri atas beberapa bagian. Alur juga dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian tertentu, yaitu 1. Pengenalan, 2. Timbul konflik, 3. Konflik memuncak, 4. Klimaks, dan 5. Pemecahan masalah. Selanjutnya, macam-macam alur. Jika dilihat dari urutan kronologisnya,
alur dikelompokkan menjadi 3, yaitu alur maju. Nah, alur maju ini biasanya ceritanya berurutan dari awal sampai akhir, dari mulai pengenalan, konflik, kemudian penyelesaian masalah. Selanjutnya, alur mundur. Alur mundur biasanya dimulai dari konflik, kemudian penyelesaian masalah, kemudian nanti diceritakan latar belakang munculnya masalah tersebut. Dan yang ketiga, alur campuran. Alur campuran ini gabungan dari alur maju dan mundur. Pada awalnya, alur ini akan menceritakan secara berurutan, lalu nanti akan menceritakan kisah masa lalu dari tokoh tersebut. 3. Latar. Unsur yang menunjukkan di mana dan kapan peristiwa-peristiwa dalam kisah itu berlangsung disebut latar atau setting. Lebih lanjut, Rahmanto dan Haryanto 1998 halaman 215 mendeskripsikan latar menjadi 3 kategori, yaitu tempat, waktu, dan suasana. 4. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang menjalin peristiwa dalam cerita. Yurgiantoro tahun 2009 halaman 176 membedakan tokoh berdasarkan peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama atau tokoh sentral merupakan tokoh yang sangat potensial menggerakkan alur. Jadi tokoh utama ini sangat berpengaruh ya dalam alur sebuah cerita. Kemudian yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan disebut juga tokoh bawahan, tokoh sampingan, tokoh pembantu, atau tokoh figuran. Jadi adanya tokoh tambahan ini tidak berpengaruh apa-apa bagi alur ceritanya, walaupun dia terlibat dalam cerita tersebut. Nah, berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis. Merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang baik. Kedua, tokoh antagonis. Merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang jelek. Tapi tokoh antagonis ini belum tentu memiliki sifat yang jahat ya. Dan yang terakhir, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang bersifat sebagai penengah atau netral. Selanjutnya, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, karakter tokoh, watak atau sifat tokoh. Yang kedua, karakteristik tokoh, bentuk atau fisik ciri-ciri fisik tokoh. Dan yang ketiga, karakterisasi tokoh, cara pengarang dalam menggambarkan karakter dan karakteristik tokoh. 5. Sudut pandang.
Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang ada 4, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang terjadi serta tingkah laku yang dialaminya. Tokoh aku akan menjadi pusat perhatian dari kisah cerpen tersebut. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku digunakan sebagai tokoh utama. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Tokoh aku muncul tidak sebagai tokoh utama lagi, melainkan sebagai pelaku tambahan. Jadi dia akan menceritakan orang lain walaupun naratornya adalah aku. Berikut contohnya. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi narator akan menceritakan dia beserta orang-orang yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Berikut adalah contohnya. Yang terakhir, sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, di bagian ini, narator hanya akan menceritakan satu tokoh saja, tidak yang lain. Berikut contohnya. Yang terakhir dari unsur intrinsik adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dari cerita yang ditulis pengarang kepada pembaca. Yang selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini gak kalah pentingnya ya sama unsur intrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini yang pertama ada latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat itu adalah faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Nah, ada beberapa faktor nih. Ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. Nah, tentunya latar belakang penulis ini sumbernya dari penulis itu sendiri ya. Ada faktor-faktornya. Yang pertama, riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi aspek ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyampaian materi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak penjelasan di video pembelajaran ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pekan depan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.